Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat biasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung bagi mereka yang menyucikan jiwanya. Kemudian di surat yang lain, surat An-Najm, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa suci, karena dialah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Di ayat yang pertama mengabarkan kepada kita bahwasanya sangat beruntung sekali orang-orang yang menyucikan jiwanya, yaitu menyucikan jiwa dengan berbagai sarana ibadah, baik itu ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, ataupun ibadah ghairu mahdoh seperti perbuatan-perbuatan yang bernilai pahala, baik itu misalkan memindahkan duri di jalan, paku, yang tujuannya adalah supaya orang tidak terjadi kecelakaan, ataupun perbuatan-perbuatan lain yang bernilai pahala, yang tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa kita. Kemudian di ayat yang kedua, Allah itu melarang kita untuk merasa diri kita itu suci, karena mungkin ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berpotensi untuk menetapkan hati kita itu bahwasanya kita itu adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang muslih, orang yang dikagumi. Maka Allah melarang, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa diri kalian suci, karena huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang paling bertakwa. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ketika ibadahnya sudah sangat banyak, kemudian mungkin timbul di dalam hatinya rasa mulia, maka Allah mewanti-wantinya, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa suci. Sahabat biasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di satu ayat mengabarkan bahwasanya beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Di ayat yang kedua melarang orang-orang yang merasa dirinya suci. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena orang yang merasa suci berarti dia belum suci jiwanya, karena dia masih kotor, masih hatinya masih berpenyakit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga bagi siapa saja yang di dalam hatinya punya rasa sombong. Jadi ketika ibadah kita membuat kita semakin sombong, itu dianggap sebagai larangan Allah, "Fala tuzakku." Janganlah kalian merasa suci. Nah, maka syaitan itu bermain sangat halus. Ini yang harus kita wanti-wanti. Syaitan masuk ke dalam hati kita dengan bisikan yang dimana tidak kita ketahui kadang-kadang. Tidak kita ketahui bahwasanya bisikan tersebut membuat kita terlena dan bisa menjadikan kita sombong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di mana ada seorang ulama, dia uzlah, yaitu mengasingkan diri dari kehidupan manusia dengan cara pergi ke goa di atas bukit. Ulama ini uzlah begitu lama, dia pergi ke satu tempat untuk berzikir, fokusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu tempat ada seorang pemuda yang dikenal dengan preman, dia di pasar, dia bertujuan untuk menuntut ilmu. Orang-orang yang ada di pasar mengatakan, kalau kamu ingin menuntut ilmu, ingin belajar agama, pergilah ke ulama yang sedang bertapa di bukit tersebut, sambil ditunjuk arah bukitnya. Kemudian pemuda ini pergi ke tempat ulama tersebut.
Dan secara kebetulan pun ulama tersebut turun dari gunung. Tujuannya adalah untuk membeli keperluan. Ya, karena mungkin sudah begitu lama dia di goa, dia perlu kebutuhan. Dia turunlah. Ulama ini turun. Kebetulannya jalannya setapak. Jadi ulama ini turun, si pemuda ini juga pergi ke atas bukit tersebut. Berpas-pasanlah antara ulama dan pemuda tersebut. Jadi karena jalannya setapak, ulama ini merasa, ya, saya tidak, dalam hatinya dia merasa begini, biarkan saya tidak mau bergeser, biarkan pemuda ini yang geser. Maksudnya dia, karena posisinya dia seorang ulama, dia merasa dirinya yang layak dipindah adalah, yang layak menggeser tempatnya atau turun itu adalah pemuda tersebut. Sedangkan si pemuda ini merasa dirinya, ya Allah, saya berjumpa dengan seorang yang alim. Dalam hatinya bergumam, saya merasa dia merasa hina di depan ulama tersebut, sehingga dia menghindar, dalam artian ta'zim kepada ulama tersebut dan pindah, sehingga ulama ini bisa lewat. Di sini kalau kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan si pemuda ini dengan merasa dirinya hina, merasa dirinya orang yang tidak suci, sedangkan ulama dihinakan ulama ini dengan perasaan dia bahwasanya dia adalah orang suci, orang yang baik. Sahabat Yasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya hati kita itu menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah perkataan ulama, orang yang tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak merasa dirinya berkedudukan tinggi. Mungkin ini saja sahabat yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.